Baik, selamat pagi mahasiswa Modul Nusantara 2021. Hari ini kita akan kembali ke refleksi yang ke-6. Hari ini kita akan merefleksikan nilai-nilai moderasi beragama sebagai lanjutan dari apa yang sudah kita dapatkan beberapa minggu yang lalu dari BNPT RI tentang radikalisme dan intoleransi di antara generasi C ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Buat tentunya sudah hadir pagi hari ini Bapak Muhammad Husni Tamrin, SAP NKP. Selamat pagi, Pak Husni. Selamat pagi, Bu Desi. Ya, gimana di Gresik? Cerah atau mendung, Pak? Cerah, Bu. Ya, Cerah, sejak tadi saya. cerah hatinya Pak Husni. Oke, baik. Karena mungkin ketemu dengan kita semuanya ya. Hari ini kita akan ya sudah ditemani oleh Pak Usni ya, dan Pak Usni kemarin sudah mendampingi kita sebagai moderator dan sekaligus beliau adalah duta untuk Kampus Merdeka di Universitas Hang Tuah. Oke, tapi untuk lebih mengenal, mungkin kalian sudah pernah ini ya mengikuti mata kuliah beliau ya. Ada beberapa mahasiswa yang sudah mengenal, tapi mungkin mahasiswa yang lain ingin mengenal lebih banyak. Kemarin Pak Usni sudah mengirimkan tentang CV-nya, semoga ini bisa terlihat ya. Kita akan melihat, mengenal lebih dekat beliau dulu melalui CV singkatnya, dan sebelum kita ngobrol dengan beliau. Ya, sudah terlihat ya? Ya, semoga bisa terlihat ya. Sudah ya? Baik. Ya, ini Pak Husni lahir di Gresik ya, 27 Agustus tahun 89, tinggal di Desa Ambeng-Ambeng, Watang Rejo ya Pak ya, RT 8 Oke, di Duduk Sampean Kabupaten Gresik. Ya, beliau sudah berkeluarga dengan 2 putri yang cantik. Kemudian untuk S1-nya dari alumni Universitas Hang Tuah untuk administrasi negara, kemudian menyelesaikan S2-nya di Universitas Airlangga untuk magister kebijakan publik, selesai di tahun 2017 dan saat ini sedang menempuh studi doktoral di Universitas Pajajaran untuk doktor administrasi publik ya tahun 2021 hingga sekarang ini. Ya, oke. Jadi Ibu tidak membaca semuanya, tapi beliau sudah mengajar banyak atau mengampu banyak mata kuliah yang mungkin juga salah satunya kalian ikuti untuk pertukaran mahasiswa merdeka ya di semester ini. Ya, oke, ada hampir 32 mata kuliah. Kemudian pengalaman penelitiannya sudah dimulai sejak 2016 ya, sampai dengan tahun 2021. Kemudian juga beliau aktif juga mengikuti seminar baik nasional maupun internasional, sebagaimana yang kita lihat di dalam CV-nya. Kemudian beliau juga memiliki banyak pengalaman ya, mengikuti berbagai pelatihan, workshop, juga seminar. Kemudian juga ada pengalaman publikasi beliau juga punya beberapa buku sebagai hasil atau keluaran dari penelitian dan juga aktivitas beliau di Tridharma Perguruan Tinggi. Dan ya, ini sudah Ibu unggah ya di Spada tadi pagi, termasuk materi BNPT. Silakan kalian baca kembali untuk melengkapi wawasan kalian tentang radikalisme dan intoleransi. Baik, karena nilai-nilai yang berkaitan dengan anti kekerasan, anti perundungan, anti pelecehan seksual, anti korupsi, kemudian juga mengembangkan nilai-nilai yang berkaitan dengan toleransi dan juga moderasi beragama, itu sudah menjadi program dari pemerintah
di hampir semua jenjang pendidikan, baik mulai dari usia dini ya sampai dengan jenjang perguruan tinggi. Ya, ini juga beliau membina juga unit kegiatan mahasiswa ya, juga punya pengalaman di kampus Merdeka. Sampai saat ini beliau mengikuti kampus mengajar 1 sampai dengan 3 ya, yang akan dilaksanakan di awal tahun ini. Dan juga yang tadi Ibu sampaikan, beliau masih mengemban amanat sebagai duta kampus Merdeka. Oke, baik. Nanti untuk hal yang lebih detailnya boleh kita tanyakan langsung kepada Pak Usni ya. Baik. Oke, ini berarti sudah ada 9 mahasiswa yang hadir bersama dengan kita ya. Baik, Pak Husni ini, gitu ya, tahun lalu itu juga mengikuti ditunjuk oleh BNPT RI untuk datang ke Situbondo ya Pak ya, ke lapas di mana para Tuban. Oh, di mana Pak? Tuban. Oh, Tuban, salah. Nggak apa-apa, sama-sama Jawa Timur. Sama ya, iya. Baik di Tuban, jadi di sana ada semacam ada tempat lapas gitu ya, tempat para terpidana terorisme. Tapi kita juga boleh nanti mendengarkan cerita apa yang Pak Usni lakukan ketika beliau mendapatkan tugas dari BNPT RI yang tentunya kaitannya dengan tentang radikalisme ya, tentang terorisme. Nah, ini yang sebenarnya memang mengkhawatirkan karena memang Gen Z ini sangat dekat sekali atau ya mereka adalah generasi digital ya, sangat mudah menerima atau beradaptasi dengan teknologi yang sekarang ini. Oke, baik. Nah, kita langsung aja ya mendengarkan kisahnya, ceritanya Pak Usni. Mungkin Pak Usni ada nggak yang akan sharingkan? Monggo silakan, nanti bisa kita dengarkan kisahnya. Monggo Pak Usni. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertatap muka meskipun via Zoom. Ucapan terima kasih juga kepada Bu Desi Arifiani selaku dosen pembimbing modul Nusantara yang sangat-sangat perfect ya, sangat-sangat tekun untuk membimbing ya atau mendampingi para mahasiswa dari awal pertemuan sampai sekarang, dan juga pada rekan mahasiswa Nasa Yulinda selaku mentor juga. Ini adalah satu mahasiswa kami, mahasiswa terbaik kami yang memang dipilih untuk menjadi mentor para mahasiswa di sini. Tentunya tadi sudah disampaikan oleh Bu Desi, saya sangat mengapresiasi ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk refleksi ya, refleksi tentang materi-materi yang sudah disampaikan kemarin. Dan saya juga merasa menjadi sebuah kehormatan bagi saya ketika saya diminta Bu Desi dan maupun dari LP3 untuk mengisi tentang refleksi tentang materi toleransi agama dan terorisme dan lain sebagainya. Dan saya di sini sebagai bisa disampaikan oleh narasumber atau sebagai pemateri, tapi saya hanya memberikan sharing tentang pengalaman-pengalaman kami ketika saya juga ditunjuk dari BNPT waktu itu untuk berdiskusi ya, datang ke wawancara gitu ya, wawancara dengan para napiter ya. Napiter itu narapidana terorisme ya. Waktu itu saya tidak menyangka bahwa ternyata terorisme itu ada
Ya, jadi kan kerap kali ada di kita itu, wah itu pengalian isu lah, itu apa namanya informasi tentang hoax ya, atau untuk mengalihkan isu ya tentang negara dan lain sebagainya. Tapi ternyata ketika saya diminta untuk menjadi seorang pewawancara ya di salah satu lapas, ya saya menemui beneran. Ya, ini saya tunjukkan foto saja karena memang foto ini tidak boleh dipublish di media sosial. Ya, saya coba share foto saya waktu itu ya di salah satu lapas. Ya, ini foto saya ini yang pakai baju biru. Ini tahun 2000 ya, tahun kemarin ya. Ini kami datang di lapas. Ini adalah petugasnya ya dari lapas tersebut. Kami datang 3 orang yang pakai baju batik. Sebelah kiri saya ini adalah staf dari BNPT. Yang sebelah kanan ini seperti saya, dia adalah narasumber. Yang sebelah yang pakai baju batik ini dia fokus pada pengetahuan tentang agama karena beliau adalah seorang MPhil ya, filosofi, Magister of Philosophy ya, tentang agama, dan saya tentang pengetahuan tentang negara dan pemerintahan ya. Jadi saking pengennya ya, jadi BNPT itu tiap 2 minggu sekali mereka harus mendatangi lapas-lapas di seluruh Indonesia. Ya, jadi karena ketika kita bertemu dengan para napiter ya, itu yang memberikan wawancara kepada mereka itu bukan pihak lapas ya, tapi dari BNPT, dan yang merekomendasikan dia itu pada tahapan hijau, kuning ataupun merah ya, yang melabeli itu adalah dari kami ya, dari kami. Jadi kami merekomendasikan si A itu sudah kuning misalnya, kuning itu kan sudah bisa akan masuk ke hijau gitu ya, itu adalah kami. Ya, jadi beberapa diskusi dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian ini juga ya, sebentar. Ya, ini ya, ini waktu ketika diskusi juga ya dengan para napiter ya, napiter. Jadi kita diupdate ya, diskusi di meja, jadi benar-benar kayak wawancara begitu ya, wawancara yang ada di tengah ini masih sangat-sangat muda ya, dia baru 23 tahun ya, terus kemudian yang satu ini sudah berusia 50 sekian tahun ya, saya tidak bisa menyebutkan namanya karena ini adalah privasi ya. Sebenarnya foto ini tidak boleh disebarkan, tapi hanya untuk diskusi saja ya. Saya stop share. Nah, dari 2 orang tadi ya, sebenarnya kita mencoba untuk berdiskusi ya, kenapa mereka bisa bergabung di jamaah itu dan lain sebagainya. Yang paling mudah tadi ketika dia lulus dari salah satu pesantren ya di Jawa Timur, di Jawa Tengah waktu itu. Nah, dia itu memang di dalam tanda kutip ya diiming-imingi untuk misi kemanusiaan. Ya, siapa sih yang nggak mau misi kemanusiaan gitu ya? Apalagi orang-orang seperti kalian ini, siapa sih yang nggak mau misi kemanusiaan? Misalnya ada bencana tsunami, bencana Merapi dan lain sebagainya, atas dasar misi kemanusiaan, siapa yang nggak mau? Ya pasti dalam hati kita itu akan bangkit ya rasa kemanusiaan. Apalagi sebagai fitrah manusia ya, kita memang diciptakan dari berbagai kelompok ya, suku dan lain sebagainya, pasti akan kita mau. Tetapi pada waktu itu sang napiter menyampaikan bahwa saya akan ikut ya dengan misi kemanusiaan, dan dia berangkat ke kemana? Ke Suriah. Ya, di sana dia dikira waktu itu didoktrin ya, kamu nanti akan akan menjadi seorang kayak kalau di sini itu kayak PMI gitu ya, yang mengurusi orang-orang di daerah konflik dan lain sebagainya ya. Dia akan ditemukan dengan para medis gitu ya, meskipun tapi anehnya ketika di sana dia itu diberikan senjata. Ya, dia diberikan senjata ya, diikuti dan lain sebagainya. Ya, waktu di sana
Ya, dia juga bercerita, saya di sana itu udah dimasukkan dalam sebuah camp, ya, terus kemudian dilatih untuk menembak, ya, dilatih untuk perang, kemudian dilatih untuk menjaga diri dan lain sebagainya, sehingga mereka juga menyiapkan itu ya sebagai prajurit untuk bertempur. Ya, bahkan dia mengakui ya waktu itu kita berdiskusi, ya coba bayangkan dari mata kaki sampai paha ya itu terkena bom. Jadi kakinya itu aduh parah. Jadi dia 6 bulan itu dalam keadaan kritis. Ya waktu di sana. Waktu itu dia buka kakinya waktu di aula itu diskusi. Coba saya lihat gitu. Kakinya itu benar-benar sayatan besar sekali. Ya, sayatan besar sekali. Ya, sebentar ya. Ya. Jadi waktu itu saya coba lihat, parah sekali. Ternyata dia adalah salah satu korban dalam tanda kutip ya. Korban bisa-bisa dibilang human trafficking. Gitu ya. Ya, dia kalau misalnya masalah agama, saya kalah. Ya, karena luar biasa dia dari Al-Qur'an, hadisnya dan lain sebagainya dia mencoba untuk negara, kenapa harus ada negara, kenapa masih ada ketidakadilan, kenapa masih ada orang yang mendominasi, ada yang menjajah dan ada yang dijajah dan lain sebagainya. Dia kalau masalah agama ya sangat-sangat luar biasa gitu ya. Nah, tetapi saya tanyakan waktu itu, siapa Mas yang menyuruh Anda untuk mengikuti misi kemanusiaan itu? Apakah Anda sudah izin orang tua? Gitu ya. Dan itu dia langsung meneteskan air mata. Artinya dia menyesal bahwa yang dia lakukan itu benar-benar sebuah kejahilian dia, kebodohan dia. Ya, dan dia tidak izin kepada orang tuanya. Dikira itu adalah beasiswa. Dia ngomongnya dapat beasiswa luar negeri. Ya. Nah, itu kan sebuah dusta. Saya sampaikan loh, Anda membohongi orang tua. Ya, nabi kita, panutan kita, Nabi Muhammad, itu sama orang tuanya ya, harus taat sama orang tuanya. Dia langsung itu ya introspeksi ya, dia nangis gitu ya. Iya, Pak. Saya membohongi orang tua saya selama sekian tahun gitu ya. Terus kemudian saya ikut perang. Bahkan sampai detik ini kemarin waktu kita ke sana itu dia tidak memberitahu bahwa kakinya itu pernah kena bom. Ya, jadi kalau dikunjungi orang tuanya di lapas, ya dia pakai celana panjang gitu. Dia pakai celana panjang sampai sekarang. Itu sangat-sangat tragis. Dia usianya 23 tahun, terus kemudian waktu berangkat ke sana itu masih di bawah 20 tahun. Ya, jadi ke sana datang kena bom, ya selama 6 bulan dia kritis, habis itu pulang. Ya kan pulang, waktu pulang itu kan memang belum ada belum ada Densus 88 dan sebagainya. Ya, jadi ketika nyuci baju dia tuh nggak pernah ya melepaskan celana panjang selama di rumah. Itu coba bayangkan. Nah, ternyata fakta bahwa terorisme itu ada. Ya, terus kemudian kita ngobrol ya bagaimana sekarang bagaimana, apakah memang sudah menerima kehadiran bahwa NKRI itu memang harus kita percayai. Ya. Kita harus bisa menganggap bahwa memang Indonesia ini sudah memberikan kepada seluruh rakyatnya sebuah keamanan dan kenyamanan. Gitu ya. Jadi dia mencoba sudah hijau ya dalam tanda kutip ya, karena dia sudah bisa menerima itu. Ya, dia bisa menerima neraka. Akhirnya dia saya minta maaf, saya minta kepada negara untuk membebaskan saya. Kan begitu. Nah, rekomendasi seperti itu yang menjadi catatan bagi kami. Ya, catatan ya untuk nantinya ya menerima Indonesia, ya menerima pemerintahan secara resmi ketika dia sudah kembali ke masyarakatnya. Nah, dan itu tidak mudah. Ya, coba kita bayangkan ketika ada saudara atau sanak famili kita, ya, dia itu alumni Napiter gitu ya. Ya, bagaimana penerimaan keluarga? Bagaimana penerimaan masyarakat? Ya,
ketika sudah keluar dari lapas. Nah, itu juga ada jadi para tetangga, ya ketua RT, RW, kepala desa itu juga akan dipanggil ke lapas itu ya untuk menerima kembali. Ya, untuk menerima kembali resosialisasi. Jadi apa ya, menerima dia sebagai warga. Ya, karena itu kan menjadi sebuah nokta hitam ya, catatan hitam ya, bahwa seseorang itu pernah terlibat dalam sebuah gerakan yang dimusuhi oleh negara. Nah, ini yang sulit ya. Ya, makanya kemarin yang disampaikan oleh Dr. Siapa yang dari Pak Dir ya, kepala Bapak Dirjen kemarin itu menyampaikan ada kata-kata deradikalisasi, ya, menjadikan orang atau mengurangi, ya, itu kan mengurangi, deradikalisasi orang yang sudah menjadi bagian dari radikal, ya, berkurang atau menjadi tidak radikal kembali, itu yang sulit. Itu yang pertama, ya, orang yang pertama. Dan orang yang kedua, bayangkan, beliau sudah orang apa ya, paruh baya, beliau berkeluarga, beliau itu adalah seorang insinyur ya, yang paham betul tentang digital. Ini tantangan kita. Ya, ketika seorang napiter ya, dia fokus ya, dia ahli di bidang IT, ya, mereka mainnya di cyber. Ya, maka dia direkrut. Ya. Dan dalam tanda kutip ya, kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang mahir ya, baik secara software maupun hardware. Biasanya membuka install komputer gitu ya, perbaikan software, hardware komputer, PC dan lain sebagainya. Ya, bahkan beliaunya juga putra dari salah satu guru besar di universitas terbaik dunia. Coba bayangkan. Aslinya Solo. Ya, putra guru besar. Ya. Jadi ya, orang yang terlibat di dunia radikalisme atau terorisme itu tidak pandang bulu, baik tua, muda, kaya, miskin, bodoh, dan profesor atau guru besar atau orang yang punya intelektual yang tinggi, itu juga berpotensi ya masuk pada ranah atau masuk dalam dunia-dunia radikalisme. Itu bisa terjadi. Ya, beliau mempunyai dua orang putra putri ya, terus kemudian ketika kami berdiskusi, tatapan matanya itu berbeda. Ya, tatapan matanya itu berbeda. Saya khawatir saya yang kena doktrin beliaunya ketika diskusi, kan saya takut gitu. Nah, kalau saya yang di brainwash, ya, maka dari itu pendekatan ketika kita ngobrol sama orang-orang napiter itu bukan pendekatan psikologi. Ya, bukan masalah psikis itu. Ya, karena ini adalah masalah ideologi. Ya. Jadi mereka mahir banget. Jadi kita diskusi tentang kitab apa, mereka lebih pintar daripada kita yang datang. Itu saya takut nanti saya malah yang kena brainwash ya. Karena kan kita tatap muka langsung yang kayak yang saya share tadi itu ya, fotonya seperti ini ya. Jadi mungkin teman-teman yang baru bergabung, ya, kita diskusi di sini ya, di sini banyak makanan gitu ya. Ya, yang beliaunya ini pakai peci putih ya, beliau ya fokus karena beliau adalah seorang IT. Di sini ada pihak lapas, ini BNPT, ini kami berdua, ini dari sisi agamanya, yang kami dari sisi kenegaraan dan wawasan tentang pemerintah, ya, negara dan pemerintahan resmi di Indonesia. Ya, itu. Ya, jadi kita diskusi. Dia juga nanya balik ke saya gitu ya. Mas Husni ini masih mencoba untuk menggiring apa ya, opini. Ya, tapi pada akhirnya beliau juga akhirnya menyesal ya. Semuanya itu penyesalan. Menyesal, meminta BNPT untuk memberikan remisi ya, kebebasan kepada mereka ya yang sekian tahun dan sebagainya, sehingga jadi mereka bergabung itu ya bukan atas dasar ekonomi. Ya, jadi banyak hal ya, banyak faktor.
ya banyak faktor baik internal maupun eksternal ya yang terjadi untuk kita semua. Dan pekerjaan yang terakhir tadi itu ya dia bikin ada beberapa akun-akun yang ditunggangi dalam tanda kutip ya ditunggangi ada hidden kurikulum ya misalnya ya hidden agenda yang kita ya mau tidak mau kalau misalnya teman-teman semuanya pasti punya IG ya minimal IG lah ya kalau misalnya saya nggak mungkin Bu Desi aja punya IG-nya banyak ya ya jadi Mbak Palma Mbak Mila dan teman-teman yang lain saya rasa IG itu sebuah media sosial yang mungkin bisa dulu Twitter misalnya IG. Jadi kalau misalnya kita agak kepo dengan dengan satu akun itu ya nanti yang keluar di feed kita ya atau di di home kita itu ya sama ya itulah luar biasanya digital ya. Jadi kalau misalnya sudah klik satu akun itu sampai terakhir ya akan keluar akun-akun yang sama ya dan itu bahaya dan membahayakan artinya apa ya kita semua pandai-pandai untuk membaca kita bisa membaca ya semuanya bisa membaca ya tapi jarang sekali membaca ya maka saya mohon izin itu ada sebuah prolog dari saya kalau misalnya perlu kita diskusi ya boleh saya juga ada satu materi yang mungkin ya hampir sama ya dengan yang disampaikan Pak Dir kemarin tapi tidak apa-apa kalau misalnya ada teman-teman yang bisa menanggapi ya tentang terorisme nanti langsung saja bisa raise hand gitu ya. Baik saya mohon izin share screen Bu Desi ya. Ya itu adalah sebuah prolog yang saya sampaikan tadi tentang apa yang saya temukan di lapas. Baik, topiknya memang refleksi ya. Ini sangat colorful ya, karena memang mau tidak mau kita juga colorful. Indonesia is colorful, ya beragam. Ya, saya mencoba untuk mengangkat tema cinta agama, toleransi dan Indonesia. Ya, cinta agama, toleransi dan Indonesia. Artinya tiga-tiganya harus kita cintai. Ya, kita harus cinta dengan agama kita pastinya. Ya, kita juga harus cinta dengan toleransi kita, dengan keberagaman kita, dan kita juga harus cinta Indonesia kita. Ya, dari beberapa suku budaya. Dan topik ini mestinya bukan satu kali dua kali disampaikan, mestinya harus ada momen-momen yang diberikan baik universitas ya maupun lembaga-lembaga lain ini harus terus digaungkan ya karena kita itu hidup di zaman yang penuh dengan fitnah ya fitnah kita artikan sebagai fitnah itu sendiri dan juga fitnah kita artikan sebagai sebuah cobaan ya cobaan ya ketika sebuah keberagaman itu dinodai oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab itu akan mencoreng kita sebagai Indonesia. Baik. Nah, ini ya. Ini data tahun 2016 dan mungkin insya Allah sekarang sudah berkurang gitu ya. Radikalisme, terorisme terus mengintai. Ya, catatan dari Pak Dir kemarin ya itu harus Anda catat ya, saya juga mencatat itu tentang bahwa radikalisme ya atau terorisme ya itu terjadi ya di negara yang mayoritas ya yang dengan agama mayoritas artinya gini ketika ada di Indonesia yang mayoritas agamanya adalah agama Islam ya maka yang menjadi terorisme ya yang menjadi radikalisme ya itu adalah oknum-oknum orang yang beragama Islam gitu ya nah itu yang catatan Pak Dir kemarin ya
dan tidak ada hubungannya antara terorisme dengan agama. Ya, karena semua agama itu ya mengajarkan yang namanya cinta damai. Ya, itu yang harus kita pahami semua. Ya, tidak ada hubungannya ya terorisme dengan sebuah agama. Ya, karena semua agama baik dari Islam, ya Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan sebagainya, Konghucu, ya semuanya itu ya memberikan ya yang namanya kedamaian. Ya. Dan terorisme terus mengintai ya bukan hanya di masyarakat kita, bahkan ini mencoba untuk masuk ke dalam dunia pendidikan. Ya, beberapa waktu yang lalu ketika ada teroris ya yang ada di salah satu kampus di universitas, saya lupa apakah Universitas Negeri Riau atau UNRI waktu itu, ya terus kemudian masuk digeledah, ternyata ada base camp-nya itu ada di UKM, kan ya di UKM. Ya, waktu itu saya mengontak teman saya yang ada di BNPT, apakah betul ya bahwa di UKM itu ya sebagai base camp ya salah satu terduga terorisme. Ternyata betul. Ya, jadi waktu itu rekan saya juga meninjau lokasi, ternyata di sana itu juga sudah banyak sekali buku-buku yang bermuatan tentang radikalisme, ya tentang ngerakit bom, ya bahkan covernya itu misalnya covernya itu buku gambar gitu ya, tapi di dalamnya tentang apa dan lain sebagainya. Ternyata itu ada. Dan ini terus mengintai. Ya. Makanya kemarin saya sampaikan ke Pak Dir gitu ya, apakah memang di Indonesia itu terorisme itu selalu ada atau hanya sesekali saja? Ternyata terorisme itu selalu ada di sekeliling kita. Tetapi memang ya media massa itu mengungkap beberapa saja, tidak semuanya. Andai kata itu diungkap semua, maka ya akan terjadi kekhawatiran gitu ya. Penangkapan di sana di Densus 88 dan lain sebagainya. Ya, itu coba dilihat itu. 29 molotov diduga dirakit di rumah dosen IPB. Ya, oknum dosen ya. Ada yang penjual bakso lah, ada yang penjual buku, ada seorang dosen, ada seorang mahasiswa dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi konsultan 2 terduga teroris dosen ini berurusan dengan Densus 88. Ya, jadi banyak sekali. Nah, ternyata provinsi yang paling toleran ya itu adalah Jawa Tengah. Ya. Secara Jawa Tengah ya, jadi secara demografi ya Jawa Tengah ini agamanya 96,5% Islam, ya 1,845% Protestan, 1,168% Katolik, 0,205% adalah Hindu, kemudian 0,180% Buddha, dan lainnya 0,011 agama lain ya. Kemudian suku bangsa Jawa 97%, Sunda 1,4%, Tionghoa 0,43%, Batak 0,07%. Ya pastinya BNPT juga mengeluarkan kenapa bisa toleran di situ ya. Pasti banyak indikator-indikatornya. Gitu ya, coba kita cek. Ya. Nah, ya potret kerukunan Jawa Tengah. Ya, pastinya di tempat lain juga ada ya. Tapi ini saya coba menyorot di Jawa Tengah. Pertama, Jawa Tengah merupakan provinsi yang majemuk, beragam, dan toleran, memiliki falsafah tepo sliro, saling menghargai, lembah manah, dan Jawa Tengah andap asor atau rendah hati, dan senantiasa mengedepankan gotong royong dan kekeluargaan. Ya, ada beberapa praktek pelaksanaan toleransi yang dapat diceritakan dan mungkin masih banyak lain. Yang pertama di Purworejo, ya Desa Kemanukan dicanangkan sebagai desa percontohan desa kerukunan umat beragama. Ya, Desa Kemanukan masyarakatnya majemuk, ya tingkat pendidikan warga cukup baik, mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat petani.
Surakarta, toleransi antar umat beragama yang masing-masing biasa beribadah di Masjid Al-Hikmah dan Gereja Jawa GKJ Jayadiningrat. Ya, terus kemudian Wonosobo, yaitu adalah desa Kadipaten Selomerto Wonosobo, seperti ada tradisi Nyadran Giyanti, yang mana ritual ini juga digelar oleh masyarakat Giyanti, ya, sampai mereka meskipun berbeda agama, tapi mereka mengikuti budaya wisata budaya, ya, yang sekaligus merupakan praktek nyata kerukunan antar umat beragama. Karanganyar juga seperti itu, ya, desa Ngargoyoso di kaki Gunung Lawu menjadi potret nyata kerukunan karena dalam desa tersebut terdapat 3 tempat ibadah, masjid, gereja, dan pura berdiri berdampingan. Kemudian Lasem Rembang juga seperti itu. Ya, di Lasem masyarakat terdiri dari berbagai etnis berdampingan dengan rukun. Ponpes Al-Hidayah Asyakiriyah, ya, dan Ponpes Kauman menggunakan bangunan bergaya arsitek khas Cina. Ya, karena yang dulu itu merupakan tempat penginapan masyarakat Tionghoa. Dan juga pastinya ya yang kemarin yang kita saksikan bersama di Surabaya juga ada ya kemarin Bu Desi ya sebuah perumahan ya yang di sana memang sudah tertata ya dari berbagai agama 5 atau 6 ya, tempat ibadah waktu itu yang mungkin teman-teman juga sudah diberikan videonya waktu itu ya, bahwa kerukunan di Jawa Tengah juga ya seperti itu ya. Nah, ini ya, terorisme ya, tindakan yang memiliki tujuan politik, hukum, sosial maupun ekonomi dengan menggunakan tekanan, ancaman, intimidasi atau kekerasan terhadap sebuah masyarakat tertentu ya, sebagai pembenaran untuk mencapai tujuan. Ya, ketika kita merasa terancam ya, itu juga sebuah teror bagi kita. Ya, jadi terorisme ini masih menjadi sebuah ancaman serius bagi kita ya dalam kerukunan bangsa. Ya, ini seringkali terjadi. Kita dicoba untuk diadu domba ya dengan berbagai kasus ya. Bahkan orang-orang yang memberikan isu-isu radikalisme biasanya itu mengadu kita gitu ya. Yang sudah rukun ya, yang sudah memberikan toleransi kepada yang lain, menghormati agama yang lain, menghormati suku dan budaya masing-masing. Ya, mereka itu kadang di setting ya atau diatur sedemikian rupa supaya kita saling bermusuhan ya, sehingga menyebabkan chaos dan lain sebagainya. Ya, itu terjadi di kita, masih menghantui terorisme di kita. Ya, kita ketahui bersama ya Densus 88 ya misalnya kejahatan luar biasa terorisme. Ya, dapat perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar terhadap hak asasi manusia. Ya, coba bayangkan ketika kita melakukan sembahyang ya atau sholat ya atau peribadatan di tempat kita ya, ternyata ada beberapa oknum yang mengatasnamakan jihadis gitu ya, orang-orang yang memiliki upaya untuk merusak ya kerukunan beragama ya, masuk ada beberapa waktu yang lalu di Surabaya gitu ya, ketika perayaan Natal ya, saya kalau nggak salah ya Bu Desi ya, atau pas hari Minggu atau apa itu ya, datang dengan keluarganya masuk dengan ya itu adalah sebuah fitnah bagi kita ya, fitnah bagi orang Muslim ya, artinya langsung ini adalah sebuah label bahwa seorang Muslim itu adalah orang-orang yang intoleran kan begitu. Ya, coba bayang, itu adalah sebuah fitnah. Makanya di awal tadi bahwa terorisme adalah sebuah fitnah bagi agama tertentu. Ya, padahal kita duduk berdampingan gitu ya, mempunyai rasa kasih sayang yang dalam begitu ya. Karena ada oknum tersebut, maka coba ya, jadi orang-orang yang tidak suka ya itu makin menjadikan ini adalah sebuah momentum yang pas. Gitu ya.
Nah, sehingga butuh yang namanya penanganan yang sangat-sangat luar biasa. Artinya, ya perlu sinergitas, bukan hanya negara saja. Ya, saya mempunyai teman di program doktoral itu, salah satunya adalah seorang intelijen ya di BNPT. Waktu itu kita diskusi ya bahwa banyak sekali ya yang harus kita lakukan khususnya dalam menghadapi isu-isu tentang terorisme. Ya, dibutuhkan peran serta masyarakat. Nah, itu yang paling penting. Ya, bukan untuk menindak ya, tapi secara persuasif ya, mengajak ya orang-orang di sekeliling kita, masyarakat di samping kanan kiri kita, misalnya ada pendatang, kita harus aware kepada mereka. Ya, tidak apa namanya. Nah, dan kerap kali orang-orang pendatang yang bukan orang sana itu ya biasanya mereka lebih eksklusif gitu ya. Tertutup, tidak mau diskusi, ya, tidak mau bermasyarakat, ya istilahnya tidak mau, misalnya ada 17 Agustus misalnya gitu ya, tidak mau menaikkan benderanya gitu, memasang bendera di depan rumah dengan berbagai alasan dan sebagainya. Ya, kita tidak boleh menjauhi mereka. Ya, kita harus mencoba untuk masuk ya, berdiskusi ya, bagaimana pengetahuan mereka tentang ini, ya, penerimaan mereka dan lain sebagainya. Ya, tapi bukan berarti mereka tidak menancapkan tiang bendera di depan itu adalah radikal, tidak. Ya, mungkin ada hal yang dia yakini bahwa ya mungkin itu adalah sebuah bentuk karena itu kan hak juga ya, hak asasi manusia juga ya. Ya, yang selama itu tidak mengganggu hak yang lain ya boleh-boleh saja, tapi kita perlu diskusi situ. Ya, jadi banyak sekali stakeholder terkait ya untuk ya menanggulangi yang namanya terorisme, karena negara tidak bisa sendirian gitu ya. Karena coba bayangkan Amrozi ya, masih dengar itu ya, yang isu bom Bali waktu itu beliau itu berada di desa yang sangat-sangat terpencil, yang sangat-sangat dalam di Kabupaten Lamongan. Itu dalam sekali. Bagaimana negara bisa masuk di sana? Tentunya perlu keterlibatan masyarakat atau tokoh masyarakat setempat atau bahkan kaum muda seperti kita ini, ya, untuk mencoba untuk membuka ya wawasan mereka. Ya, butuh sinergi di situ. Ya, minimal ada 5. Ya, kalau sinergitas stakeholder itu ada 5, dari akademisi, ya, juga dari privat misalnya, dari pemerintah, ya, dari komunitas, ya, dan juga dari media massa. Nah, sehingga ini yang perlu dibutuhkan. Oh, sudah pulang. Sebentar. Bu Desi, mohon izin sebentar. Sebentar ya, Bu. Ya, baik, tadi kita sudah mendengarkan ya sebentar Pak Usni masih ada hal yang dikerjakan. Ya, kalau Ibu tadi mencatat beberapa hal yang tidak jauh berbeda ya untuk menekankan dan menandaskan kembali apa yang sudah kita dengarkan beberapa waktu yang lalu. Jadi ada beberapa catatan memang yang menurut Ibu penting ya, bahwa kita memang tidak perlu untuk menghakimi atau menjustifikasi orang-orang sekitar kita yang punya kecenderungan itu, tetapi mungkin saja bahwa karena tadi ya setiap orang punya potensi untuk menjadi ekstrim, menjadi radikal. Tinggal kita mengenali apa yang kita pikirkan, kemudian juga apa yang ada di sekitar kita ya, terutama kita memiliki kepekaan pada orang-orang di sekitar kita. Jadi itu tadi kalau misalnya bangsa Indonesia memiliki sebuah kearifan lokal ya untuk hidup bergotong royong, tepos liro, saling tenggang rasa, itu sebuah nilai budaya yang luhur yang bisa membawa kita memang pada kehidupan yang harmoni. Jadi kita bisa mengenali, memahami dulu
Artinya kenapa ya orang sekitar kita itu punya pemikiran seperti itu? Mungkin kita mengenali dari mana asalnya ya, dari mana asalnya itu, dari mana mereka bisa punya pemikiran seperti itu, gitu ya. Jadi kita biar lebih mengenali sebenarnya apa yang menjadi akar permasalahannya atau akar pemikirannya, sehingga memiliki tadi ya pemikiran yang ekstrim atau mungkin yang berbeda dengan sekitar kita, gitu ya. Jadi peka terhadap sekitar kita itu satu hal yang harus kita latih, yang harus kita kembangkan untuk bisa memahami orang-orang sekitar kita, supaya kita bisa tadi ya bisa hidup secara harmonis dan mengurangi kecenderungan dari perilaku-perilaku yang ekstrim. Ini Pak Usni sudah kembali lagi, mungkin akan diteruskan. Silakan Pak Usni. Iya, mohon maaf Bu. Ya, rekan-rekan sekalian, saya lanjutkan ya. Oke, jadi ini adalah contoh ya beberapa apa namanya dampak dari intoleransi. Ya, jadi dampaknya ini luar biasa. Ya, jadi ketika kita tidak mencoba untuk memberikan toleransi kita kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan, sesama makhluk yang ditempatkan, yang mempunyai bangsa dan negara kita yang sama di Nusantara ini, akibatnya seperti ini. Ya, baik itu bisa membakar tempat ibadah gitu ya. Ya karena dirasa ini dan sebagainya. Jadi potensi-potensi seperti ini yang sangat-sangat menjadi sebuah PR juga bagi kita ya, bagi kita juga sebagai masyarakat yang memiliki pengetahuan ya, karena para mahasiswa ini adalah kaum intelijensia ya yang juga punya pengaruh. Nah, jadi target radikalisme di Indonesia dan terorisme itu kerap kali adalah keragaman paham dan keyakinan beragama. Ya, jadi bedanya pemahaman kita, ya perbedaan kita beragama itu adalah target. Ya, isu-isu seperti itu. Ya, padahal kita itu tercipta ya dengan suku, agama, ya ras, budaya kan berbeda. Sangat-sangat pluralistik ya, sangat-sangat plural. Ya. Jadi kalau misalnya kita memberikan toleransi kepada umat beragama lainnya, bukan berarti kita ikut-ikutan mereka untuk beribadah dengan keyakinan mereka, tidak. Hanya saja memberikan kesempatan, ya, memberikan toleransi mereka untuk ya beribadah dengan menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Hanya seperti itu saja sebenarnya. Ya, bukan terus kemudian tidak memberikan izin untuk misalnya membangun sebuah peribadatan atau tempat peribadatan dan lain sebagainya. Makanya perlu yang namanya forum ya, forum umat beragama dan lain sebagainya. Ya, yang kedua, targetnya adalah banyak gerakan radikal. Ya, radikal itu dari akar-akarnya. Ya, WNI yang berjihad ya dalam tanda kutip ya, yang pulang kembali ke Indonesia ya, yang mana kepulangan WNI tersebut itu dari Suriah ke Indonesia yang memicu persebaran benih radikalisme dan terorisme. Ya, kesenjangan sosial dan ekonomi, kualitas hidup yang banyak yang masih rendah. Nah, ini yang mudah untuk dimasuki atau paham-paham radikalisme. Ini ya faktor-faktornya, dan yang mungkin ini perlu yang sudah disampaikan kemarin oleh Pak Dir, saya lanjutkan saja. Nah, ini ya. Nah, ini yang sekarang dunia kita di sini ya. Ya, media penyebaran paham radikalisme. Ya. Beberapa alternatif media penyebab paham radikalisme antara lain pendekatan personal, ya, forum diskusi, media publikasi, dan internet. Nah, coba kita lihat pendekatan personal, sasarannya adalah kepada keluarga, ya, teman, orang-orang terdekat, ya, sampai-sampai kayak MLM, ya, multi level marketing gitu ya. Satu dapat, nanti kamu kalau datang lagi nanti cobalah ajak temanmu, sampai seperti itu kayak MLM gitu. Ya, jadi diskusi-diskusi di tempat. Forum diskusi, pengajian, peer group, kelompok kajian. Apalagi sekarang mudah sekali, kita nggak harus mengkaji
apa namanya, sebuah isu di dalam masjid atau di tempat ibadah yang lain atau di kafe, tapi kita bisa Zoom meeting, apa sulitnya kan begitu ya. Media publikasi juga seperti itu, poster, ya tabloid, ya terus kemudian ada beberapa media cetak lainnya, ya ada buletin-buletin yang misalnya diberikan tiap hari Jumat atau tiap hari Minggu misalnya, ya, dan juga website, ya, atau Facebook atau Instagram atau Twitter dan lain sebagainya. Nah, jadi isu-isu penyebarannya itu dari doktrin ketidakadilan. Ya, ketidakadilan negara terhadap masyarakatnya, biasanya seperti itu isu-isunya. Ya, kemudian perubahan ekonomi, ya, ancaman internasional dan juga pemahaman agama. Ya, jadi itu apa namanya beberapa media penyebaran paham. Nah, ini saya lanjutkan, ya. Nah, ini ya. Jadi generasi muda milenial, ya, menjadi bonus sekaligus ancaman, ya, bonus demografi gitu ya, biasanya kita tahu itu ya. Ya, terbiasa dengan wacana dunia maya yang sangat-sangat beragam, ya dia sekarang itu kan mencari ilmu pengetahuan itu kan mudah. Ya, isu-isu juga mudah, ya. Jadi ini adalah sebuah ancaman, ya, dan tantangan bagi kita. Ya, memiliki pandangan keagamaan sosial politik yang tidak tunggal. Ya, generasi muda itu juga kaya akan informasi, ya. Kalau dulu itu kan kita informasi itu sangat-sangat lambat. Sekarang itu real time gitu ya. Kejadian hari ini atau bahkan 5 menit yang lalu sekarang itu sudah ada di media sosial. Ya, lebih terbuka pada pemahaman yang berbeda. Nah, ini juga ancaman juga. Ya, makanya ya kita ketika kita yakin dengan agama yang kita anut, ya itu harus yakin, benar-benar yakin. Ya, dan juga jangan sampai salah ya untuk berguru. Ya, jangan menjadikan internet atau YouTube itu adalah guru yang tunggal. Ya, dulu ya orang-orang filsuf, orang-orang ulama, orang-orang cendekia pada waktu itu. Ya, waktu itu saya ketahui yang namanya Ibnu Battuta. Ya, Ibnu Battuta itu adalah seorang musafir, ya, seorang pengelana, ya, yang hanya mencari satu sanad sebuah hadis saja, ya, harus melewati sekian pulau. Dia harus berlayar ke sana kemari untuk mencari kesahihan, ya, atau mencari ilmu, ya, bukan hanya dari tulisan saja. Jadi benar-benar mencari gurunya. Ya, kalau sekarang tidak, ya kita Mbah Google itu canggih sekali dia. Ya, Mbah Google itu seperti dewa. Ya, tapi pertanyaannya adalah apakah ilmu atau informasi yang disampaikan itu baik, benar atau salah, atau malah itu adalah sampah-sampah yang menjadi bak mutiara. Kalau kita masuk ke dunia internet, kita surfing ya di internet itu, ya banyak mutiara dan juga banyak sampah. Ya, artinya kita sebagai generasi muda ya harus dapat memilih dan memilah, harus lebih cross check, harus lebih skeptis. Ya, skeptis itu meragukan sebuah kebenaran. Ini bukan kebenaran agama, bukan ya, tapi persepsi, tafsir, ya, petuah misalnya, itu harus kita apakah benar sesuai dengan ajaran agama atau tidak, gitu ya. Nah, jika generasi ini mampu mengelola informasi dengan baik, ya akan menjadi generasi yang moderat dan toleran terhadap perbedaan pandangan keyakinan, mampu menghadirkan wacana dan praktek keberagaman sesuai dengan kebutuhan era kini. Namun jika sebaliknya, maka jika narasi yang dibangun bersifat tunggal dan dominan ekstrim radikal akan menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Ya, ini adalah generasi muda yang milenial itu menjadi bonus sekaligus ancaman bagi kita. Nah, kita tahu bersama ya, coba kita bayangkan ini adalah bentuk ya nasionalisme religius yang harus kita miliki.
Ya, coba kita perhatikan bagaimana agama memuat nilai Pancasila dan nasionalisme. Misalnya Islam, ya, pada sila ke-1 Al-Ikhlas misalnya. Ya, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, gitu ya. Sila pertama, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu sudah jelas ya. Ya, katakan wahai Muhammad, ya, Allah itu satu. Itu ada di sila pertama. Sila kedua juga seperti itu, Al-Maidah. Ya, coba saya mau tes case Bu Desi, mohon izin. Sila kedua, Mila, apa sila kedua dari Pancasila? Mila, silakan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu juga sudah tercantum ya pada surat Al-Maidah ayat 2. Sila ketiga, siapa ini? Sila ketiga, Rosa Agustina Sinaga. Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia. Ya, 4 ya, 4, 5 dan seterusnya. Ya, pastinya tiap agama itu juga seperti itu. Misalnya di Kristen, ya sila ke-1 ya. Ini ada ayat ya. Iya, sana. Ya, di sana. Ya, jadi ada Ulangan 6 ya 4 sampai 9, sila kedua Matius 22 37 sampai 40, sila ketiga Roma 12 1 sampai 21, sila keempat Timotius 1 10 sampai 11, sila kelima Mazmur 82 ayat 3. Katolik tertuang dalam dokumen KWI Umat Katolik Indonesia dalam Masyarakat Pancasila 1985. Buddha, ajaran Buddha juga memuat Pancasila yang sejalan dengan nilai Pancasila dan nasionalisme Hindu. Nilai Pancasila tertuang dalam Pancasrada, Tatwam Asi, Vasudewa, Katumbakam, Trikaya Parisuda. Kemudian Konghucu, Kitab Sabda Lunyu mengajarkan loyalitas kepada negara agar tercapai mensejahterakan rakyat. Jadi aktualisasi nilai-nilai agama, ya. Aktualisasi nilai-nilai agama dalam merawat NKRI, Indonesia mengalami banyak kasus proxy war. Ya, jadi sebentar. Mohon maaf ya Bu, sekalian. Ini ada putri saya, jadi agak terganggu. Semoga tidak tetap bisa fokus ya. Nah, jadi ini adalah beberapa ajaran-ajaran di agama kita ya, bahwa hampir semua, bukan hampir semua, malah semuanya itu ya harus ya mengadopsi Pancasila. Ya, ada istilah nasionalisme religius. Jadi maka terorisme, radikalisme itu adalah fitnah ya bagi sebuah agama. Ya, maka kita saling mengetahui ya, memberikan edukasi juga kepada keluarga kita, kepada sahabat kita, ya orang-orang di sekeliling kita, bahwa radikalisme itu tidak ada hubungannya dengan agama. Ya, jadi mari kita sama-sama merawat Indonesia, mengembangkan gotong royong kerjasama, cinta lingkungan karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Kebersihan apa maksudnya? Kebersihan hati, ya, kebersihan pikiran, kebersihan toleransi, menjadi garda depan benteng Pancasila dan penegak NKRI, sinergi melawan terorisme, radikalisme, narkoba, intoleransi, kemiskinan, kesenjangan, dan tantangan bangsa lainnya. Ya, cinta tanah air adalah bagian dari iman. Terima kasih. Itu saja dari saya. Terima kasih Bu Desi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Husni yang sudah membagikan ya wawasan kita untuk lebih memperdalam refleksi kita pada pagi hari ini ya. Jadi melengkapi apa yang sudah kita
dapatkan selama ini. Dan mungkin Ibu juga ingin mendengar pendapat kalian ya tentang apa yang sudah kita pelajari ya sampai sejauh ini. Jadi mungkin saja kita punya pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran yang ekstrim ada di sekitar kita gitu ya, karena informasi yang berkaitan dengan radikalisme dan sebagainya itu bisa kita dapatkan dari manapun, dari pergaulan kita sehari-hari, dari media sosial, media elektronik itu kita dibanjiri oleh banyak informasi. Dan tadi sudah disampaikan supaya kita lebih bijak ya untuk menerima informasi-informasi itu. Tapi mungkin Ibu juga ingin mendengar kalian bercerita ya, menceritakan apakah di kampus ataupun di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga memiliki pengalaman itu ya, memiliki pemikiran atau kita bertemu dengan hal-hal yang sifatnya ekstrim dan apa yang kalian lakukan. Ada yang ingin sharing pagi hari ini apa namanya dari pengalamannya mungkin, atau Kak Nasa barangkali mau mengawali? Ada? Kalau dari saya belum ada, Bu. Oke, baik. Palma mungkin. Atau menurut Palma gimana? Pernah nggak Palma menjumpai di kampus ataupun dalam sampai sejauh ini ya? Ada kisah yang mau disampaikan? Palma? Dari saya untuk pengalaman seperti itu tidak ada, Bu. Cuman saya ingin bertanya, Bu. Oh gitu. Pada Oke. Bapak Husni. Ya, pertanyaan ya. Iya, baik. Silakan. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya kepada Pak Husni terkait dengan tindakan radikalisme dan terorisme yang sebenarnya sering terjadi di negara kita ini, Pak. Nah, pertanyaan saya ini berkaitan dengan penanggulangannya, Pak. Nah, tadi kan Pak kita sudah berbicara mengenai upaya-upaya preventif, bagaimana caranya untuk menanggulangi tindakan-tindakan radikalisme ini, Pak. Nah, yang ingin saya sorot itu berkaitan dengan upaya represifnya, Pak. Ini kan mereka sudah banyak, Pak, yang mungkin terkontaminasi dengan ideologi seperti itu, Pak. Dan kebanyakan dari mereka itu berakhir di penjara begitu, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, Pak, apakah penyelesaian represif itu memang harus selalu di penjara, Pak? Dan bagaimana cara kita memastikan bahwa mereka setelah selesai menjalani hukumannya itu, bahwa mereka itu sudah ideologinya itu sudah berubah begitu, Pak? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih, Pak. Ya, luar biasa Mbak Palma ya. Salam kenal dari USU ya, Mbak Palma. Mbak Palma jurusan apa di USU? Saya Fakultas Hukum, Pak. Oh, Fakultas Hukum, baik ya. Baik, ini memang saya terlibat hanya sekali ya, pertama hanya sekali untuk menjadi dan mungkin nanti akan diajak lagi ya, ada beberapa kesempatan ketika kita harus ketemu sama para napiter gitu ya. Kenapa kok harus masuk apa namanya masuk akhirnya itu harus masuk ke BUI gitu ya, apakah tidak ada. Jadi begini, informasi yang saya dapatkan ketika saya berdiskusi dengan orang-orang apa namanya di lapas ya, waktu itu para petugas lapas menyampaikan ya bahwa mereka ya dalam tanda kutip ketika sudah teridentifikasi ya dengan paham-paham tertentu, mereka itu sudah ada sorotan gitu, ada penyorot ya. Jadi mungkin Mbak Palma mungkin apa namanya mendengar atau tidak yang disampaikan oleh Pak Dir waktu itu ya, minimal harus ada 3 bukti ya untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan itu ya telah melakukan tindak pidana terorisme. Harus 3, minimal 3 yang meyakinkan ya dalam sidang ketika tuntutan dan lain sebagainya, minimal 3. Entah itu dia ada apa namanya buktinya adalah misalnya buku, misalnya bikin bom, misalnya dia terlibat dalam sebuah jaringan dan lain sebagainya. Nah, jadi Densus 88 atau BNPT ya tidak langsung menjustifikasi seseorang melakukan tindakan terorisme
Ya kalau misalnya tidak cukup bukti. Ya, pastinya Mbak Palma juga tahu dong orang hukum ya. Jadi pastinya ada beberapa yang tahapan-tahapan orang itu terdakwa, tersangka, apalagi Mbak. Kemudian apa? Pertamanya itu ya terdakwa ya, dia didakwa dulu ya, tersangka, terus kemudian sampai pada akhirnya dia masuk pada ranah harus masuk penjara. Ya itu. Jadi harus ada 3. Kenapa? Nah, kalau misalnya dia masih terkontaminasi dari awal, pastinya ya itu sudah masuk pada kotaan. Yang disampaikan rekan saya waktu di BNPT itu, mereka itu sudah ya. Jadi ada misalnya dalam WA group. Ya, ini hati-hati teman-teman ya. Ketika Anda mempunyai WA group, terus kemudian seringkali dalam tanda kutip mencibir pemerintah yang seperti ini, ini hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, saya bukan menakut-nakuti ya, tapi mengendusnya dari situ. Koyok mengendus ya. Mendeteksi awalnya dari situ. Mbak Palma Arwan misalnya, saya ngeklik IG Anda. Ketika Anda berteman dengan beberapa media-media yang ya disangka ya atau dicurigai yang berpaham-paham, ya itu sudah masuk pada ini ya CCTV-nya ya BNPT dan rekan-rekan lainnya sampai seperti itu Mbak. Ya, dan caranya bagaimana? Ya makanya ada yang namanya buzzer. Ya, buzzer. Kita juga sebagai buzzer itu. Ya, buzzer yang baik. Buzzer yang mencoba untuk menyematkan atau melembagakan nilai-nilai toleransi, keberagaman dan sebagainya. Caranya seperti itu. Tapi ketika sudah dia masuk bui tadi ya harus ada bukti. Nah, sekarang yang kedua. Nah, yang kedua bagaimana menjadikan mereka itu bisa diterima lagi dan memastikan mereka itu tidak melakukan ya gitu ya, tidak melakukan aksi teror lagi. Jadi para alumni Napiter ini ya itu tetap ada di bawah pengawasan ya daerah masing-masing. Ya, jadi banyak Mbak Palma. Jadi dia sudah lulus ya, dinyatakan lulus, tapi ternyata dia terlibat lagi. Ya seperti kejahatan lainnya, para residivis itu, ya kan? Orang yang terpaksa, orang yang sudah masuk penjara, misalnya dengan kriminal aksi tindak pembunuhan, pencurian, atau kekerasan, atau narkoba, itu kan bolak-balik residivis ya. Begitu juga terorisme. Nah, sehingga para residivis yang teroris tadi itu ya dia juga punya yang namanya mereka itu mentor gitu ya, mentor ya di luar sana itu di bawah naungan lapas di tempatnya dia di wilayah administratifnya. Jadi tidak benar-benar dilepas. Oh, itu bahaya itu nanti kalau dilepas ya karena terorisme juga seperti tindak kejahatan lainnya, tapi ini luar biasa. Nah, jadi ada beberapa tahapan, saya mohon maaf saya memang tidak paham detail ya tentang radikalisasi. Itu yang namanya mengembalikan mereka kepada masyarakatnya. Itu yang paling sulit. Ya, bahkan keluarga kita saja nggak mau. Itulah. Ya, maka perlu ya ada pemahaman juga ya bagi para keluarga. Mereka dipanggil. Ya, diberikan pemahaman bahwa kita menjamin bahwa yang bersangkutan itu tidak lagi. Makanya tiap 2 minggu sekali didatangi rumahnya, apa kegiatannya, kerjanya di mana. Jangankan diterima kerja, diterima keluarga aja ya masih pertanyaan. Ya gitu. Maka ya ini adalah himbauan untuk saya pribadi dan untuk teman-teman lainnya, jangan sampai ikut-ikutan. Ya, pahami agama secara menyeluruh, komprehensif. Ya, pahami kenegaraan Anda secara menyeluruh. Ya, jangan sampai Anda termakan ya diksi-diksi atau opini-opini yang menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Begitu Mbak Palma. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan ya. Ya. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya Pak. Ya baik, sama-sama. Ya, terima kasih ya Palma untuk pertanyaannya yang sangat baik ya. Tentunya juga mungkin menjadi pertanyaan kita semuanya ya, bahwa ternyata kalau menangani para terorisme atau mereka yang berpaham radikal yang tentunya melanggar hukum ya,
itu sudah ada yang menangani. Tapi bagian kita adalah ternyata kita juga harus menjadi bagian dari memulihkan dan menerima kembali ya mereka di tengah keluarga, di tengah masyarakat, itu yang sebenarnya menjadi kontribusi kita semuanya. Baik, itu tadi pertanyaan dari Palma. Dan mungkin yang lain, teman-teman yang lain juga boleh silakan kalian mau share atau kalian mau bertanya, boleh silakan. Ada lagi? Izin, Bu. Oh, Nita. Ya, Silakan, Nita. baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi Pak Husni di sini Nita mau bertanya Pak. Jadi sebenarnya ada 2 pertanyaan sih Pak yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu jadi ada kecenderungannya ya Pak terjadinya tindakan-tindakan radikal itu di daerah perkotaan bila dibandingkan dengan daerah pedesaan seperti itu. Bisa dilihat bahwa memang masyarakat perkotaan tersebut memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi daripada pendidikan yang ada di desa seperti itu Pak. Tetapi dari yang saya lihat tindakan-tindakan radikal itu sendiri lebih banyak terjadi di daerah perkotaan seperti itu. Jadi apakah nilai-nilai masyarakat tradisional tersebut yang menjadikan masyarakat desa tersebut bisa terbebas dari yang namanya kontaminasi tindakan radikalisme seperti itu Pak. Jadi yang pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sih Pak tanggapan Bapak mengenai tokoh politik yang sudah jelas-jelas dia itu menyebarkan ideologi maupun radikalisme seperti itu Pak, tindakan radikalisme yang sepertinya sudah terlihat banyak di tengah masyarakat maupun di media sosial seperti itu Pak. Terus dalam penanganan hukumnya sendiri, hukum kita itu belum sepenuhnya dapat menanganinya karena tokoh politik tersebut juga memiliki pengikut maupun pendukungnya gitu Pak. Jadi dia memiliki pendukung yang sangat banyak seperti itu Pak. Terima kasih Pak Husni. Ya, ya makasih Mbak Nita. Saya biasanya manggil Mila ya di kelas saya ya, di kelas manajemen dan resolusi konflik ya. Baik, gini Mila, yang pertanyaan pertama itu memang terjadi ya. Jadi faktor budaya ya, mungkin saya dulu pernah diajari Bu Desi tentang masyarakat desa dan masyarakat kota ya. Iya, masyarakat desa dan masyarakat kota saya maksud. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan ya, orang-orang perkotaan itu dia lebih, mohon maaf, tertutup dengan sosial masyarakat. Ya, bahkan tetangga aja nggak kenal. Jadi rasa acuh tak acuh ya, bukan semua, tapi ini cenderungnya seperti itu. Orang-orang yang hidup di di perumahan yang elit dan lain sebagainya, yang mana kalau misalnya tidak didorong dengan gotong royong dan lain sebagainya, itu berpotensi, gitu ya. Jadi berpotensi untuk tindakan-tindakan yang mungkin dilarang oleh sebuah masyarakat itu sendiri. Kalau masyarakat kita, ya saya juga tinggal di desa Mbak Mila, ya di desa itu cenderung lebih terbuka orangnya, ya. Bahkan kalau misalnya ada tetangga ribut aja kita tahu, gitu ya. Jadi artinya benar-benar terbuka, ya. Orang masak itu, ya kalau tetangga baunya itu sampai masuk ke rumah kita. Ya, jadi banyak-banyak indikator bahwa rentan terjadinya sebuah praktek ya radikalisme dan terorisme itu terjadi di kota-kota besar ya, kota-kota besar ya, kalau misalnya jarang sekali terjadi di desa di kampung ya, karena memang Indonesia itu punya bakat indigenisnya ya. Kalau dalam pengetahuan administrasi publik itu ada lokal government-nya ya, pemerintahan lokal ya, atau local wisdom ya, itu kan seringkali terjadi. Kita ada acara misalnya hajatan tetangga gitu ya, terus kemudian kita ada acara misalnya yasinan ya, tahlilan, atau acara-acara agama-agama yang lain yang mungkin kita bisa mengundang sanak famili. Misalnya kalau misalnya di desa ya, makanya masyarakat kota kalau hari raya atau hari-hari besar itu kan mudiknya ke desa. Ya, jarang sekali orang mudik ke kota, itu jarang. Gitu ya. Karena orang kota semuanya balik ke desa masing-masing. Ya. Ya karena orang kota itu ya, kalau misalnya ada
ya orang kota di sini bukan kita artikan kota Surabaya, bukan ya, karena kota Surabaya pun juga ada kampung ya. Kalau Surabaya kan kampung, kalau kota itu kampung, kalau kabupaten itu biasanya desa atau mungkin ada sebutan yang lainnya. Nah, itu yang bisa menjadikan kita lebih open ya, open kekeluargaan, open mind, open, kita bisa lebih toleran. Jadi ada rekan saya itu ya dari oknum ya, itu sampai ada tetangganya misalnya ada hajatan mantenan gitu ya, dengan sound yang keras gitu. Kalau di perumahan itu dibikin status, oh ini tetangga bikin sound keras-keras dan sebagainya. Kalau di desa nggak bakalan itu, ya, karena acara itu acara kita bersama, keluarganya ada di situ. Kalau di kota, wah bisa-bisa disabotase kan gitu. Ya, jadi ya betul jadi disampaikan oleh Mbak Mila tadi ya. Jadi kerap kali keterbukaan kita terhadap masyarakat yang madani, justru yang lebih madani itu adalah orang-orang desa. Orang madani itu kan orang-orang yang madani ya, orang-orang benar-benar sosialis, bukan sosialis, yang mempunyai sosial yang tinggi, itu justru orang-orang yang ada di desa. Ya, itu harus kita kita pahami bersama. Nah, yang kedua tadi itu tentang apa Mbak Mila, saya lupa Mbak Mila. Ini tentang tokoh politik, Pak. Oh baik Tokoh ya, politik ini. tentang politik ya. Kembali ke bahasan yang yang ditanyakan oleh Mbak Palma tadi ya. Meskipun dia sudah terbukti tadi ya, memberikan ujaran kebencian, ya, memberikan jadi harus kita pahami dulu ya. Kita ini adalah negara demokrasi. Ya, jadi siapapun itu mempunyai hak ya, hak suara, hak berpendapat. Ya, tapi kerap kali negara juga seperti itu. Kalau misalnya dia adalah seorang oposisi, ya nanti akan bisa dikriminalisasi, bisa jadi seperti itu. Tapi kembali ke Mbak Palma tadi, ketika seseorang baik itu tokoh politik, public figure dan apapun itu namanya, ketika belum terbukti, untuk bertindak sebagai seorang yang radikal, ya itu belum bisa dijerat hukum. Yang disampaikan dengan Pak Dir dulu kan seperti itu. Ya, beberapa negara tetangga kita itu sudah seperti itu. Kalau misalnya sudah cukup satu bukti saja, langsung disikat. Ya, nanti akan menjadi negara-negara yang otoriter. Seperti itu. Jadi banyak sekali tantangan di kita. Demokrasi juga sebagai tantangan bagi kita. Ya, ada beberapa orang mengatakan katanya kita negara demokrasi, masa saya berbeda pendapat aja diciduk kan, seperti itu. Ya, kalau demokrasi kan konsekuensi seperti itu. Kalau misalnya kita menerapkan negara-negara yang di luar itu ada yang otoriter, itu jarang sekali. Sorry, mungkin saya lepas dari kajian tentang terorisme misalnya. Ya, misalnya faktor bentuk ya negara otoriter ya atau demokrasi dalam penanganan COVID, mana yang lebih mudah? Ya, kalau otoriter itu mudah sekali penanganan COVID ya. Yang kena COVID langsung dihukum mati gitu misalnya. Kan bisa saja itu. Ya itu kalau negara demokrasi misalnya dengan kita seperti ini diwajibkan untuk vaksin, katanya vaksin itu dapat membunuh. Ya kan repot. Gitu ya. Di karantina ya dengan asas tadi ya punya anak dan sebagainya, akhirnya nggak mau dikarantina. Ya serba salah. Ya, jadi artinya ada memberikan hak suara, ekspresi di media dan lain sebagainya. Itu juga harus ada batasan-batasannya. Nah, mungkin itu Mbak Mila ya dari saya. Terima kasih. Ya, itu Pak Usni panggilnya Mila ya, Ibu panggilnya Nita ya. Ya, Nita gimana? Ada lagi yang ingin kamu tanyakan? Mungkin sudah cukup, Bu Desi. Terima kasih atas jawabannya, Pak Usni. Ya, terima kasih. Oke, nanti kamu lebih berdalam ya. Misalnya kalau anak-anak hukum itu belajar tentang kriminologi juga gitu. Jadi mungkin itu bisa memperdalam ya untuk ya kamu mengenal ini ya untuk kajian hukum. Baik, terima kasih Nita. Nah, mungkin yang lainnya juga ada yang mau ditanyakan.
Ya tadi Ibu ini aja ya, apa namanya, surprise aja kalau Pak Usi masih mengingat mata kuliah Ibu ajarkan ya, karena dulu mahasiswanya Ibu. Sekarang sudah jadi rekan sejawat, jadi mungkin Ibu harapannya nanti kalian juga akan ada di satu kesempatan kita bisa menjadi rekan sejawat ya, seperti Ibu sama Pak Usni sekarang dulu ya belajar tentang sosiologi masyarakat desa dan kota ya, mata kuliah udah nggak ada sekarang, kurikulumnya baru. Oke, baik, terima kasih. Gimana nih Reza? Ada yang mau ditanyakan? Saya sebenarnya kalau masalah terorisme segala macam itu menurut saya cukup membingungkan juga kalau di Indonesia bagi saya. Iya, membingungkan gimana Nak? Kenapa Reza? Karena bagi saya yang kalau orang sudah menyerang ras, sara antara golongan itu bagi saya itu ancaman bagi suku. Termasuk yang baru-baru ini masalah IKN yang Pak Edi ya, itu bagi masyarakat Kalimantan Timur, mungkin Handoko juga rasakan itu sebagai ancaman bagaimana takutnya ketika itu sudah menjadi ucapan yang dapat menyinggung kami, kejadian-kejadian di masa lampau kami ini terjadi lagi, seperti kekerasan di Sampit kemarin. Nah, itu mungkin bisa menjadi sebuah, kan kalau pemahaman saya terorisme itu seperti artinya adalah sebagai tindakan ancaman yang bisa membuat orang-orang itu takut. Nah, yang saya rasakan sekarang yang itu, Pak. Karena cukuplah Papua dijadikan sebagai sasaran SARA segala macam. Apalagi kalau masyarakat Kalimantan Timur kan kurang lebih kalau orang-orang timur itu keras lah ibaratnya. Nah, jadi itulah yang saya takutkan, kejadian-kejadian di masa lampau itu terjadi lagi. Mungkin belum ada pertanyaan bagi saya, cuma ungkapan perasaan saya aja sekarang di Kalimantan Timur. Bagaimana Pak? Iya, baik. Nah, Reza mengungkapkan isi hatinya ya, kekhawatirannya itu sebenarnya juga menjadi apa yang Reza sampaikan mungkin juga bisa kita rasakan ya, karena kekerasan di masa lampau yang apa namanya dari konflik sosial ya yang ada di Kalimantan itu memang meninggalkan trauma bagi masyarakat dan juga luka bagi seluruh bangsa Indonesia. Jadi itulah kenapa betapa kita harus menghindari konflik-konflik sosial semacam itu karena berdampak panjang ya, yang mestinya hal yang seperti itu tidak terjadi, ini akhirnya menjadi sebuah muncul lagi ya ketakutan dan juga kekhawatiran yang terjadi di masa lampau. Oke, baik. Mungkin ada tanggapan ya dari Pak Husni ya tentang kekhawatirannya Reza ini. Iya, betul ya. Besok ini Nusantara mau di Kalimantan Timur ya Mas Reza ya? Iya Pak, IKN mau pindah ke Kalimantan Timur dan sudah ada namanya. Oh iya, Baru Nusantara. Ya kita ucapkan selamat yang pertama yang itu ya, jadi tuan rumah gitu ya. Yang mana mungkin lokasi dan tempat-tempat kami tidak dijadikan IKN kan begitu. Jadi itu hikmahnya, itu yang perlu kita syukuri yang pertama. Jadi yang pasti banyak debat ya, banyak perbedaan pendapat ya tentang IKN. Bahkan sampai sekarang pun ya begitulah, ada aksi pasti ada reaksi ya, ada kebijakan pasti ada oposisi kan begitu. Jadi yang pertama memang bahkan isu Nusantara pun kenapa harus nama Nusantara dan lain sebagainya, identitas dan lain sebagainya, ya itu juga mencuat dan lain sebagainya. Dan kekhawatiran itu pasti ya ada di kita ya, artinya proyek yang ada di IKN itu kan diproyeksikan 2 sampai 5 tahun yang akan datang, dan itu harus tetap harus kita kawal. Dan apa yang bisa kita lakukan Mas Reza ya, yang bisa kita lakukan itu adalah yang pertama
kita tidak bisa membatasi orang lain ya untuk ya berbuat. Kita tidak bisa membatasi orang lain untuk berpendapat. Yang bisa kita lakukan itu adalah bagaimana kita sendiri ya untuk menjadi pembelajar yang berdampak, kan begitu ya. Kita yakini bahwa itu adalah masa lalu dan kita harus mempunyai semangat bahwa toleransi umat beragama ya, toleransi umat antar suku, budaya, ras, golongan dan lain sebagainya ya, masyarakat kita ini adalah masyarakat yang sangat-sangat modern. Ya, modern kita bisa artikan sebagai masyarakat yang moderat. Ya, masa lampau biarlah masa lampau menjadi sebuah sejarah yang tidak bisa kita ulangi lagi. Ya, itu yang harus kita yakini. Ya, kalau karena kita tidak bisa mengontrol apa yang orang ungkapkan, tapi kita bisa bagaimana menjadi seorang sosok ya milenialis ya yang mempunyai dampak, yang bisa berdampak kepada yang lain. Kita yakinkan bahwa ya sejarah itu tidak akan terulang lagi. Ya, kita harus mencetak sejarah yang bagus ya untuk misalnya Mas Reza. Sekarang Mas Reza mungkin kurang lebih 25 tahun ya, mungkin 25 tahun ke bawah ya usianya ya. Mungkin nanti suatu saat ketika 5 tahun yang akan datang menjadi seorang pejabat, 10 tahun pejabat, pasti kita yakinkan kepada anak cucu kita ya, bahwa keberadaan IKN di sini adalah sebuah peluang ya, peluang untuk kita lebih mensejahterakan masyarakat gitu ya, kemudian lebih beradab ya, dalam tanda kutip ya, beradab, berwawasan ya, dan itu Mas Reza. Jadi boleh kita khawatir tapi tidak boleh terus kemudian kekhawatiran itu malah membungkam kita ya atau membutakan kita. Nggak bisa move on kan seperti itu. Cukup orang tua kita saja, cukup para pendahulu dan kakek nenek kita dahulu saja. Semoga tidak terulang lagi. Begitu mungkin tanggapan dari saya, Bu Desi. Ya, baik, terima kasih nih Pak Husni bisa lebih memperjelas ya. Jadi Reza dan juga mungkin Handoko yang putra Kalimantan ya, putra Kalimantan, pastinya kita ya kalau Pak Husni tadi bilang harus bersyukur ya terpilih di antara sekian banyak daerah untuk menjadi tempat ibu kota, dan ini pastinya ibu kota negara yang akan tercatat di dalam sejarah Indonesia dan dipilih di sana berarti itu yang terbaik ya. Tetapi pasti keadaannya berbeda karena kita harus belajar dari sejarah supaya konflik sosial itu tidak terjadi lagi. Apa yang harus kita kembangkan itu yang penting di masa depan, karena justru masa lalu itu membuat kita belajar untuk bagaimana supaya tidak terulang dan mengembangkan kehidupan yang lebih moderat, menerima keberagaman itu menjadi sebuah kearifan lokal ya, karena kesalahan-kesalahan budaya atau konflik-konflik sosial itu mestinya bisa kita hindari kalau kita mengenali akar masalahnya. Jadi Ibu berharap juga ke depannya akan membawa kesejahteraan ya bagi masyarakat di Kalimantan Timur. Berarti kita nanti akan lebih sering ke Kalimantan Timur ya Pak Husni. Ya, minta tanda tangan Pak Presiden ke Kalimantan, nanti mampir ke Mas Reza dan Mas Handoko. Ya gitulah, kita jadi akan lebih sering ke sana. Yang mungkin dulunya kalau nggak ada sesuatu hal pasti tidak ke sana ya, tapi ini menjadi tujuan dari seluruh Indonesia untuk ke Kalimantan Timur. Oke, baik, terima kasih Reza. Ibu berharap semakin berkurang ya kekhawatirannya, karena Reza menjadi bagian dari masyarakat yang mengembangkan tadi keharmonisan, moderasi dengan teman-teman yang lain ya. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang lainnya yang ingin ditanyakan kepada Pak Husni atau mau share, mau memberikan tanggapan juga seperti Reza tadi, boleh silakan. Fatia ya, ada tanggapan Fatia? Selamat sore, selamat siang Bu. Sebenarnya bukan pertanyaan sih, emang tanggapan nih Bu. Waktu itu sekitar tahun 2018 kalau nggak salah, saya pernah ikut sosialisasi juga tentang radikalisme dan terorisme. Waktu itu dibuat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, jadi mengundang anak-anak semuanya
ya beberapa perwakilan anak-anak lah di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan, karena waktu itu Sumatera Utara itu masuk zona merah tentang terorisme, karena dalam beberapa waktu dekat itu sempat terjadi kasus terorisme yang banyak. Mungkin teman-teman ingat waktu itu ada di Sibolga yang sekeluarga itu meledakkan bom bunuh diri gitu. Jadi waktu itu pas minggu sebelumnya juga saya ikut kuliah bareng dari modul Nusantara itu yang rame-rame, Bu. Saya waktu itu kebetulan dengarnya sama orang tua. Jadi orang tua saya juga ikut nanggapin lah gitu. Waktu itu jadi sempat terjadi kekhawatiran kayak gini, Bu. Kan penggerebekan teroris itu agak ini ya, Pak, apa gimana ya, menyeramkan gitu ya, bawa senjata, kayak gegana gitu. Nah, yang disoroti itu anak-anaknya gitu, dan keluarga tetangganya itu kan pasti jadi shock gitu ya, padahal sebelumnya ayahnya itu tokoh masyarakat misalnya, guru ngaji yang disegani lah ya, digugur dan ditiru guru-guru ya kan, tiba-tiba kok dijemput paksa pakai seragam yang sangat lengkap gitu. Dan waktu itu juga baru kejadian nih di Sumatera Utara yang tas berisi, gak ada bom sebenarnya, tapi tulisannya ini bom, yang di Siantar itu. Emang agak ini ya, agak ekstrim nih anak Sumatera Utara. Nah itu sih Pak yang apa namanya, yang disoroti gitu dalam proses penjemputannya, padahal itu kan masih terduga teroris nih gitu. Walaupun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga anak-anak itu, anak-anak korban teroris ataupun keluarga teroris itu masuk anak yang berkebutuhan khusus gitu, butuh perlindungan yang khusus seperti itu. Mungkin demikian Pak. Ya, baik. Terima kasih nih sharing dari Fathia ya, yang menanggapi apa yang sudah diikuti, dan ini satu hal yang menarik Pak Husni ya, juga teman-teman, karena ya kita juga perlu untuk melihat lebih khusus ya tentang keluarga, karena dampaknya itu juga secara psikologis juga mempengaruhi perkembangan dari anak-anaknya. Nah itu memang memerlukan perhatian multidisiplin ya untuk melihat hal ini atau melindungi anak-anak ini ya, karena mereka juga pastinya mengikuti kedua orang tuanya. Oke, silakan mungkin Pak Usni ada yang ditanggapi dari sharing Fathia. Iya, ya memang begitu ya. Kalau misalnya ada penangkapan, ada kalau misalnya kalau saya sendiri itu yang tahu juga ada juga Mbak Fathia, itu di Gresik waktu itu di perumahan di GKB, di perumahan, misalnya perumahan elit yang ada di Gresik itu datang itu pakai mobil gitu, pakai gegana, pakai seragam dan sebagainya, dan menjadikan itu kesan ya, baik kesan takjub, kaget dan sebagainya, tidak menyangka bahwa orang-orang ini ya orang baik dan lain sebagainya. Tapi yang mungkin yang disampaikan Mbak Fathia tadi itu anak-anaknya itu ya, bagaimana anak-anaknya itu bisa menerima kondisi seperti itu. Dan meskipun masih terduga Mbak, pastinya Densus 88 itu tidak mungkin ya langsung menjarah tanpa ada ada bukti, ada fakta ya seperti itu gitu ya. Tapi pastinya ada yang namanya jadi sinergitas lembaga ya, sinergitas lembaga BNPT, kepolisian, beberapa lembaga yang lain ya, baik dari Kementerian Desa, dari Kementerian Hukum dan HAM, terus termasuk juga perlindungan anak. Ya, jadi ketika orang tua ya itu dijemput paksa, kan ada trauma healing gitu ya. Ya, yang dijadikan obat ya bagi anak-anak terduga tadi terorisme itu, untuk supaya dalam tanda kutip dilupakan atau melupakan tragedi-tragedi, bahkan mungkin identitas keluarga itu kan otomatis melekat gitu ya. Ya, apapun yang di kita, ketika keluarga kita atau ketika sanak famili kita ya melakukan tindakan kriminal, mencuri, membunuh, memperkosa, apapun lah itu, termasuk narkoba dan juga terorisme. Ya, ketika mereka anak-anaknya itu ya pasti akan disembunyikan identitasnya. Ya, misalnya mungkin sering ya melihat infotainment misalnya. Itu kan jarang sekali anaknya itu ditampilkan secara langsung ya, wajahnya dan lain sebagainya. Pasti akan dia
dihilangkan identitasnya. Supaya apa? Ya tadi itu adalah salah satu perlindungan untuk anak ya, untuk anak-anak para terduga narapidana itu sendiri. Mungkin itu tanggapan dari saya, Mbak Fathia. Ya, gimana Fathia? Ada tanggapan balik boleh atau sharing yang lain juga boleh, silakan. Cukup sih Bu, terima kasih Pak. Bu. Ya, oke, baik. Ini satu sharing yang menarik ya dari Fathia. Mungkin yang lainnya juga, karena memang kita ada di akhir acara juga, tapi masih ada waktu untuk sharing ya. Tadi Handoko sama Reza live duluan ya. Iya, karena ada kegiatan. Oh ya, Reza masih ada di sini. Syukurlah. Silakan yang lain, nih Fos ya. Iya, mungkin ada pengalaman di Nias itu seperti apa? Mungkin ya apa namanya kondisi yang ada di sana, juga boleh pengalaman Nifos juga. Silakan Nifos. Oh, baik Bu. Sebelumnya selamat pagi Pak Husni. Perkenalkan saya Nifos dari Universitas Sumatera Utara juga Pak. Jadi mungkin sini saya pertanyaan tidak ada. Mungkin saya sedikit sharing lah atau berbagi tentang kondisi di sekitar lingkungan saya, terutama di Nias gitu Pak. Seperti isu-isu kemarin yang mungkin bukan isu sih, tapi kejadian kasus bom gitu di Jawa, di Surabaya, di gereja dan sebagainya. Sebelumnya ini bukan untuk menjurus ke satu agama atau apapun. Ini bukan untuk apa, tapi mungkin ini sesuai dengan apa yang mungkin Nifos lihat di lingkungan Nifos gitu sih Pak. Nah, ada sebuah ketakutan gitu yang muncul di sekitar masyarakat gitu Pak, di dalam masyarakat, terutama di lingkungan Nifos. Mungkin di lingkungan Nifos ini yang lebih banyak itu mayoritas itu beragama Kristen Pak. Jadi mungkin agama lain bisa dibilang tidak terlalu banyak atau minoritas gitu. Jadi lebih banyak beragama Kristen gitu. Seperti pelaku-pelaku yang ditangkap itu Pak. Rata-rata mereka itu ada yang mungkin memakai maaf sebelumnya Pak, memakai cadar ataupun cowoknya itu brewokan, memakai apa itu yang mungkin yang memakai baju jubah sampai ujung kaki itu yang cowok gitu. Alhasil gitu di sekitar wilayah Nifos juga ada orang-orang seperti itu. Ada orang yang mungkin juga berpakaian seperti itu. Mungkin mereka memang menjalankan apa yang mungkin sesuai dengan agama gitu. Tapi ada sedikit ketakutan gitu dari warga di lingkungan Nifos ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang mungkin dari segi pakaian sih Pak, dari segi pakaian dan sedikit ketakutan gitu. Jadi dengan hal-hal seperti itu mengakibatkan mindset ataupun sudut pandang orang itu jadi negatif dan buruk sangka ke orang-orang yang berpakaian seperti itu. Kira-kira bagaimana sih Pak pandangan Bapak terhadap hal tersebut? Karena setiap ada kegiatan begitu pasti diidentikan gitu. Jadi orang-orang juga takut bergaul ataupun bersosialisasi dengan orang-orang yang mungkin gaya pakaian ataupun dari bentuk tubuh gitu yang memang menjurus ke seperti pelaku-pelaku yang sudah ditangkap itu. Terima kasih. Iya. Kalau Nifa sendiri gimana? Kalau bertemu dengan orang yang bercadar sama yang berewokan tadi, gimana? Di pasar sih, soalnya mereka juga itu kumpul di satu nggak ke desa-desa gitu. Jadi mereka biasanya duduk di tempat tinggal itu di kota sih, di pusat kotanya. Jadi mereka itu nggak ke desa-desa gitu. Oke, iya. Tapi Nifa sendiri gimana? Kalau Nifa sendiri gimana? Kalau perasaan jujur sih sedikit, jadi agak ngeri sih begitu. Agak ngeri. Pas awal-awal gitu, pas awal-awal. Iya, gitu ya. Iya, baik. Ya memang ada simbol-simbol ya dari identitas dari bagian masyarakat tentang simbol-simbol agama. Ya itu sebenarnya yang harus kita harus kita cermati bahwa supaya kita tidak memberikan stigma atau labeling gitu kepada berapa simbol-simbol tadi, karena kita sudah mengetahui bahwa radikalisme, terorisme itu memang tidak berkaitan dengan agama, gitu ya. Jadi kasihan sekali nanti kalau mereka harus
orang-orang baik, tetapi mendapat stigma dari masyarakat karena cara mereka ya, karena mereka memiliki pilihan untuk beribadah dengan menunjukkan simbol-simbol tertentu, gitu ya, seperti bercadar dan sebagainya. Oke, baik. Tapi mungkin ada tanggapan juga dari Pak Husni, silakan. Ya, terima kasih. Ini memang kerap kali terjadi di masyarakat kita, Mas Nifos. Mungkin bukan di tempat Mas Nifos aja. Jadi memang frame ya, jadi framing media, ya, framing orang-orang yang mohon maaf, saya juga bisa mengatakan berjubah, kemudian bercelana cingkrang dalam tanda kutip, gitu ya, terus kemudian mempunyai jenggot yang panjang dan lain sebagainya, yaitu biasanya di Iya, tapi dulu Pak Husni juga berewokan ya. Tapi mungkin ternyata itu stylistnya istrinya. Iya, ya kan kalau orang berewokan kan sedikit maco gitu. Iya gitu ya. Boleh loh Nifos. Ya gitu ya Mas Nifos ya. Iya, jadi betul yang disampaikan Bu Desi tadi. Jadi memang kita dilarang untuk menjustifikasi atau stigma kepada sebuah identitas karena belum tentu itu terjadi. Ya, tapi karena apa? Ya kita harus toleran ya tadi ya dalam begitu ya, toleran terhadap mereka yang memang benar-benar kepingin mengikuti sunnah para nabi kan begitu ya. Terus kemudian itu juga bentuk toleransi kita, Mas ya. Jadi semoga ya dengan pengetahuan seperti ini Mas Nifos juga memberikan dampak kepada masyarakat ya, bahwa identitas itu bukan sebuah kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu yang kurang baik kan. Misalnya begini, banyak sekali ya dalam tanda kutip ya Islamofobia di negara-negara maju sana itu, tapi dengan perkembangan zaman, dengan pengetahuan kita, dengan kemadanian kita yang terus bertambah ya, maka dulu di Prancis itu tidak boleh orang-orang bercadar kan, dilarang dan lain sebagainya karena memang benar-benar Islamofobia waktu itu. Ya, tapi dengan perkembangannya zaman dan lain sebagainya, semuanya itu bisa kita maknai. Dan apa yang bisa kita lakukan? Kan pertanyaan seperti itu, Mas Nifos. Ya, kembali lagi pada Mas Reza tadi gitu ya. Kita tidak bisa membatasi orang untuk berekspresi karena itu adalah haknya dia dalam melakukan keyakinan agamanya. Ya, makanya yang kalau misalnya sekarang masih ada beberapa perusahaan misalnya dilarang memakai jilbab untuk itu sudah kuno itu. Ya, itu sudah kuno ya. Sekarang lembaga-lembaga negara seperti TNI Polri saja sudah memperbolehkan para wanita untuk berjilbab gitu ya. Pakai khimar gitu dan lain sebagainya masih boleh. Artinya ya kepengetahuan kita dengan tahunya kita seperti ini, kita harus waspada boleh. Ya, tapi terlalu untuk sangat-sangat menakutkan itu malah menjadikan kita yang nggak toleran, kan seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang berjenggot dan lain sebagainya, karena itu mereka berkeyakinan bahwa itu adalah sunnah ya yang diyakini ya oleh para pengikutnya, dan kita tidak boleh mengganggu itu. Orang yang suka soto ayam ya, soto Lamongan ya, kita tidak boleh memaksakan dia terus makan soto Makassar. Dia nggak mau, nggak suka gitu ya. Ya, sebagaimana kita beragama, salah satu bukti toleransi kita adalah memberikan ruang untuk dia berekspresi, baik untuk beribadah maupun bersosialisasi. Ketika kita membatasi kita, itu dia dia pakai identitas yang mengerucut seperti itu. Ya memang ada sisi trauma tertentu. Nanti kan seperti ini, nanti bukan itu. Ya, kita sebagai orang Nusantara ya, saking cintanya saya dengan Nusantara sampai putri saya itu saya kasih nama belakangnya itu Nusantara gitu ya. Putri yang kecil itu saya kasih Nusantara karena kita beragam. Ya, kita beragam, kita hidup, makanya kita harus ta'arufu. Ta'arufu itu saling ta'aruf, saling mengenal. Ya, makanya modul Nusantara ini adalah momentum. Saya kenal Mas Nifos, kenal Mbak Fathia, Mbak Palma, Mbak Mila, dan teman-teman lain yang tidak bisa disebut satu-satu. Ya, ini adalah forum. Ya, kita saling memahami satu sama lain. Itu Mas Nifos.
Desi, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Husni. Begitu ya, Nifos ya, dan ini juga mungkin juga mestinya menjadi pemahaman kita semuanya yang ada di sini. Baik, kita sudah ada di penghujung acara, kita akan segera mengakhiri karena Coto Makassar dan soto ayam Lamongan mengingatkan kalau memang sudah siang ya. Jadi ternyata sudah waktunya makan siang. Jadi Ibu akhiri aja daripada nanti ada yang masuk angin ya karena belum makan siang. Mungkin closing statement ya buat dari Pak Husni untuk seluruhnya. Meskipun tadi ada sih yang bisa ditekankan, tapi untuk menandai bahwa kita sudah mengakhiri, silakan Pak Husni mungkin ada pesan untuk mahasiswa Nusantara. Baik ya, ada beberapa pesan, enggak apa-apa Bu ya. Nah, pesan pertama, kita perlu menjadi salah satu aktor ya, ada salah satu aktor dalam aktor dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme. Ya, kita bertindak sebagai kaum-kaum intelijensia, kaum-kaum cendekia, ya gitu ya. Harus mewarnai itu, kita harus bersinergi ya dengan kelompok ya, dengan pemerintah misalnya. Dan yang kedua ya, topik atau isu-isu tentang radikalisme atau terorisme itu bisa diangkat sebagai satu kajian tersendiri ya, bisa untuk skripsi atau penelitian gitu ya. Misalnya dari Mbak Palma dari hukum gitu ya, angkat saja itu isu-isu terorisme, bagaimana hukum terhadap para napiter di sebuah lapas misalnya. Mbak Fathia misalnya dari disiplin ilmu apa Mbak? Sosiologi ya Mbak Fathia? Dari apa? Kesejahteraan sosial, Pak. Oh, kesos gitu ya, kesejahteraan sosial gitu ya, mengangkat isu bagaimana paradigma kesejahteraan sosial bagi para napiter atau bagi keluarga napiter, terus kemudian bagi teman-teman yang lain lintas ilmu, ya itu bisa dijadikan sebuah topik yang hangat karena isu-isu terorisme itu tidak akan ada selesainya, dan tentunya masalah terorisme itu tidak bisa diselesaikan dari monodisiplin ilmu. Perlu ada multidisiplin ilmu dalam membatasi semua. Mungkin itu saja Bu Desi, terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk closing statement Pak Husni tadi yang telah mengantar kita untuk berefleksi ya di refleksi yang ke-6 dari seri modul Nusantara. Dan sekali lagi terima kasih Pak Husni sudah berkenan hadir bersama dengan kami semuanya di modul Nusantara, dan Ibu berharap apa yang sudah kita dapatkan ini pastinya merubah cara pandang kita ya sebagai generasi muda untuk bisa mengembangkan kehidupan yang lebih harmonis dan juga mengembangkan moderasi beragama dengan setiap dengan siapapun gitu ya, dimanapun kita ditempatkan tadi. Baik, sebelum kita meninggalkan ruang virtual, kita akan membagikan cinta kita untuk Indonesia, ambil foto bersama ya. Oke, baik, kita akan foto. Ya, Yeni dan mungkin Previn, Umi, ya bisa membuka kameranya. Kita akan membagikan cinta kita untuk Indonesia. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi. Salam buat keluarga yang ada di rumah. Tetap jaga kesehatan. Dan Ibu akan menyampaikan kalau kalian sudah menyiapkan ya, sudah mulai menyiapkan kolaborasi ya, kontribusi sosial, dan kemarin sudah Ibu sampaikan bahwa kalian boleh berkolaborasi dengan beberapa teman yang dekat, sendiri juga boleh, dan bersama dengan kelompok yang lain juga bisa, gitu ya. Silakan. Tapi jangan lupa untuk tetap mengunggah proposalnya supaya Ibu bisa memantau ya, membantu untuk juga mendokumentasikan juga kegiatan kontribusi sosial apa yang akan kalian lakukan. Jadi dalam minggu ini Ibu akan mengirimkan seperti yang sudah Ibu sampaikan, dan kalau memang sudah fix alamatnya itu Ibu akan kirimkan sesuai dengan yang ada di
grup kemarin ya. Jadi kalau ada perubahan segera diinfokan supaya tidak salah alamat, gitu ya. Iya. Oke, baik. Ibu akhiri, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, baik. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih, Terima Pak. kasih semua. Baik, terima kasih Pak Usni. Ketemu lagi berarti jam 15 ya. Iya. Oh iya, kita nguji ya. Iya, baik. Pak Usni, apa namanya? Recordingnya dimatiin dulu sana. Oh iya, baik. Ya, terima kasih.